Hai semuanya, kembali lagi ke channel gue yang sudah lama gak terurus ini. Yap, akhirnya gue bikin video lagi ya. Akhirnya. Katanya gue lagi seneng banget pakai hoodie. Nih gue pakai hoodie dari apaan tuh? Ini dari youth gereja gue, namanya @Jesus Generation. Boleh di follow IG-nya. Not sponsored, gue sengaja hehe. Nah jadi gue tuh kemarin diteror nggak diteror, canda. Kemarin tuh ada yang komen di video gue, suruh gue bercerita tentang gimana gue ngeplay visa Ausbildung gue waktu itu. Gue bikin visa waktu itu tahun 2019 sebelum COVID melanda. Nah puji Tuhan gue dan teman-teman gue di sini semua lancar-lancar aja proses bikin visanya. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang katanya sulit banget. Kalau kalian buka-buka internet tuh banyak yang cerita gimana mereka susahnya apply visa. Gue nggak ngerti kenapa. Oke. Langkah yang pertama itu kalian harus buka websitenya jakarta.diplo.de nih, yang ini nih, sini. Dan of course yang harus ada itu pastinya udah harus punya paspor. Terus juga kalian udah menerjemahkan ijazah kalian. Ijazah terakhir contohnya gue tuh SMK. Ya kira-kira seperti inilah ya bentukannya, tuh sudah ditranslate dalam bahasa Jerman. Dan harus banget sudah dilegalisir nih, kayak gini bentukannya. Terserah kalian mau bikin berapa, tapi sebaiknya minimal 3. Nah nanti di websitenya itu kalian bakalan pilih di visa nasional. Habis itu kalian bikin termin tuh janji temu, appointment. Sebenarnya di web ini tuh udah tertera semua apa aja yang mesti kalian bawa, dokumen-dokumen apa aja yang kalian butuhin. Kayak contohnya kalian harus isi formulir yang itu ada di webnya. Terus juga kalian harus bikin CV, kalian harus bikin juga motivation letter, kayak apa motivasi kamu ngikut Ausbildung ke Jerman gitu. Dan kenapa Jerman? Gue waktu itu apa ya? Gue juga lupa sih. Gue isinya ya karena gue mau mengembangkan bahasa Jerman gue cuy. Tuh, dan kenapa Jerman? Karena Jerman ini kan negara maju ya. Jadi supaya pikiran gue ikutan maju gitu. Tuh gue nulisnya kayak gitu. Dan gak ada masalah sama itu, langsung diterima sama orangnya. Terus juga ada sertifikat bahasa Jerman yang mana sekarang harus sudah B1. Terus juga Vertrag, kontrak kerja kalian dari perusahaan yang ada di Jerman gitu. Terus juga ada pas foto. Nah ini sedikit gambaran aja ya. Nanti kalian pilih visa untuk bekerja, terus pilih yang ini nih, Berufsausbildung. Intinya kalau udah masuk web ini kalian bakal diarahin sendiri kok. Oke, langsung aja ke cerita gimana yang versi gue. Mungkin ini bakalan agak-agak beda sama orang lain mungkin ya, karena seperti yang tadi gue bilang ada yang kesusahan, kok bisa gue juga kagak tahu. Nah waktu itu temen gue, ada salah satu temen gue juga, dia waktu itu mau ngambil FSJ atau au pair gitu. Motivation letternya itu dia nggak diterima, kata dia, nggak ngerti kenapa. Dan akhirnya ya mungkin udah jalan Tuhan kali ya, akhirnya dia motivation letter buat Ausbildung keterima dong. Akhirnya berangkat bareng sama kita. Kalau gue waktu itu gue udah bikin appointment nih. Terus di hari H gue datang tuh, tapi gue disuruh nunggu di luar dulu gitu, ngantri sama orang-orang ini. Seingatnya gue ya, gue juga lupa inget tuh. Kayak barang-barang berharga, kayak handphone pun, bahkan handphone itu bakal ditaruh di lokernya mereka, ada sebelum masuk ke dubesnya. Terus gue naik, ya iyalah naik ya, masa iya turun. Nyampe atas gue baca-baca lagi kayak di mading gitu syarat-syaratnya, dan gue cek-cek lagi dokumen gue. Dan gue nih sebenarnya rada-rada drama nih ya kan, pembuatan visanya gitu. Gue bener-bener waktu itu pusing banget. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman gue, kalian kalau mau apply visa biar gak ngalamin kejadian drama kayak gue, usahakan kalian kesono tuh pakai kendaraan pribadi. Gue waktu itu pakai kendaraan umum kayak. Kenapa? Karena waktu itu ada dokumen gue yang kurang, yang which is gue nggak nyangka sama sekali. Gue pikir tuh kayak ya udah lengkap semua gitu loh. Nah kalau nggak salah waktu itu dokumen gue bukannya kurang atau salah, tapi ininya fotokopiannya yang kurang gitu, kayak mereka butuh sekian tapi gue cuma punya sekian. Akhirnya ya udah gue nyari tukang fotokopi. Ya mungkin yang anak Jakarta tahu lah ya, itu daerah Menteng tuh kayak susah banget. Gue sampai masuk hotel yang fotokopi tuh kayak berapa puluh ribu selembar, kayak mohon maaf gue bangkrut ini. Udah tuh ribet lah cari Gojek segala macem, harus agak-agak keluar Menteng nih. Gue cuma dikasih waktu 1 jam dong, kayak itu masih mending tuh dikasih waktu. Ada orang-orang yang disuruh pulang bikin
bikin appointment baru kan nyesek ya. Jadi puji Tuhan gue masih, meskipun rada ribet tapi masih bisa gitu. Gue dikasih kesempatan 1 jam, itu pun 1 jam ternyata kurang banget gitu. Gue akhirnya ketemu sama tempat fotokopian yang murah, yang sewajarnya tempat fotokopian. Gue kopi sebanyak-banyaknya, bahkan yang nggak diminta sama orang kedubesnya gue kopi lagi. Kayak aduh trauma banget coy, ini kayak bukan salah dokumen tapi kurang jumlahnya doang gitu. Akhirnya ada 1 dokumen, gue lupa apa, tapi intinya ini dokumen nih kurang, jadi bener-bener harusnya ada tapi gue nggak bawa. Dan gue udah deg-degan nih, udahlah pasrah gue nih, kayaknya gue bakalan bikin appointment baru. Padahal udah ngos-ngosan tuh, drama cari fotokopian kesana kemari, udah emosi, pusing. Nah cuma puji Tuhan orangnya baik banget, bilang ya udah nanti ke rumah kirim lewat email gitu. Jadi gue scan, gue kirim ke email mereka kayak. Terus kalau nggak salah hasilnya itu keluar 2 minggu setelahnya. Jadi kalian harus sering-sering cek email gitu. Nah gue pernah tanya temen gue, cerita dia kan pasti rada berbeda dong. Ya udah kata dia kalau dia sih lancar-lancar aja. Nah tapi yang agak-agak anehnya nih, kayak apa ya, jam terminnya tuh suka nggak pas sama yang udah kita ajuin gitu. Gue juga bilang sama dia, iya sama gitu. Gue juga pas masuk itu lebih 2 jam kalau nggak salah. Gue jadi kayak di dalam nunggu 2 jam atau berapa jam gitu, lupa. Tapi intinya lama gitu karena orang-orang yang appointment, yang terminnya sebelum gue tuh juga ada drama juga tuh. Jadi disuruh entah nunggu lah atau disuruh udah ibu ke fotokopian dulu atau ambil dulu dokumennya atau gimana gitulah ya. Pokoknya disuruh ngelengkapin dokumen lagi yang mungkin kayak kasusnya dokumen yang masih bisa diurus dalam waktu yang sebentar. Akhirnya ya udah, mungkin kayak yang gue tadi, gue dikasih waktu 1 jam, akhirnya ya udah, karena gue dikasih waktu 1 jam, orang yang setelahnya gue, kok gue menjelasnya ribet banget ya. kayak orang setelahnya gue jadi harus nungguin gue 1 jam gitu. Nah sama itu yang terjadi sama gue juga. Kayaknya orang-orang yang terminnya sebelum gue tuh ada masalah gitu, mereka kelarin dulu yang bikin gue harus nungguin mereka gitu. Jadi yang mau gue kasih tahu sama kalian, datang tepat waktu tapi bikinnya bisa lama. Jadi sebisa mungkin kalian gak ada jadwal apa-apa di hari itu, full cuma buat bikin visa. Belum tentu lu bakal pulang cepet tepat waktu, bisa aja sore atau malam. Karena tergantung ini, tergantung kedubesnya. Udah gitu gak boleh makan lagi. Gue cuma bawa minum, kayak udah kayak ngantri audisi, tau nggak, lama banget nunggunya. Oh ya nih, sebelum bikin visa itu gue denger sih biasanya kita interview ya kan. Gue nih udah kayak nunggu kapan nih gue di interview ya kan. Kok gue lihat nggak ada nih orang-orang yang di interview gitu. Kayaknya udah habis dari kayak teller gitu, ya udah pulang gitu, udah jadi nggak di interview. Nah akhirnya setelah 2 mingguan gue udah terima email bahwa visa gue udah jadi, gue harus jemput visa gue. Jadi gue balik lagi ke Menteng, gue ambil. Tapi teman-teman gue di sini karena mereka dia di Medan, jadi kedubesnya kirim ke rumah mereka. Enak banget ya. Kalau calon perusahaan kalian buat nanti kerja di sini itu ngasih tanda bukti kayak kontrak rumah, terus juga bukti bahwa kalian udah terdaftar di SMK-nya, kayak brosurnya, itu bawa aja. Pokoknya yang kayak gue bilang tadi, semua dokumen yang berkaitan sama kalian bawa aja. Ya nggak mesti sertifikat baptis juga sih. Jangan-jangan waktu itu gue bawa lagi. Nggak canda. Oh ya, gue baru inget, untuk bayarnya kalian bayar langsung cash sama gitu, yang nerima semua dokumen kalian. Ya udah gitu aja sih. Setelah kalian dapat visanya, itu visa kan cuma berlaku 90 hari, 3 bulan. Nanti kalian perpanjang di sini. Kalau gua itu diurusin visanya sama bos gua. Jadi begitu kita perpanjang visa, itu langsung diperpanjang untuk 3 tahun. Jadi ya selama Ausbildung gitu. Jadi pas Ausbildungnya kelar, pas juga visanya habis gitu. Ya udah, bawa kendaraan sendiri, makan kenyang dari rumah. Karena kalian nggak bakal bisa makan di dalam. Padahal udah suruh nunggu atau apa gitu kan, nggak ngerti. Ada juga yang cepet-cepet aja tuh selesai, tapi ada juga yang lama. Jadi emang nasibnya beda-beda ya kan. Fotokopi dokumen sebanyak-banyaknya, cek lagi, pastikan dokumen kalian semua lengkap. Karena gue aja yang menurut gue udah lengkap semua, masih ada 1 aja dokumen yang ternyata kurang. Dan
puji Tuhannya gue nggak disuruh pulang gitu loh, suruh dikirim lewat email, mungkin karena kayak satu doang gitu, kayak dikasih kebijakan sedikit gitu. Biasanya mah jahat nih, disuruh pulang bikin appointment baru, wah itu riweh sih. Terus yang terakhir, kosongin jadwal kalian di hari itu. Jadi kan hari itu spesial untuk bikin visa doang. Oke, segitu aja dulu. Kapan-kapan lagi boleh nih kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Sebisa mungkin gue akan jawab gitu. Sebelum gue pamit, sebagai penutupnya gue mau nyanyi. By the way, ini gitar gue, ya ampun, gue masih 1,5 tahun di Jerman, dia udah putus aja dong. Jujur gue nggak tahu di mana beli senar di sini. Kalaupun kebeli, gue nggak tahu cara masangnya. Oh iya ya, ada tutorial YouTube ya. Tapi masih mager, jadi ya udahlah kita nyanyi aja dengan 4 senar. 5. Have I told you lately that I miss you badly? Sometimes I wish that I... Salah kan? Dah ya. Bye. Sampai jumpa di video gue selanjutnya yang nggak tahu kapan ya, seperti biasa. God bless. Dadah.